Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Pembacaan dari Putra Sirach. Dan sekarang kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para nenek moyang kita menurut urut-urutannya. Tetapi yang berikut ini adalah orang kesayangan, yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap tinggal pada keturunannya, sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tenteram jenazah mereka ditanamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Bangsa-bangsa bercerita tentang kebijaksanaannya, dan pujian mereka diwartakan jemaah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tetapi, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini sangat pendek sekali, namun makna dari pasal tersebut sangat bermakna bagi kita. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Orang-orang termasuk nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama tidak dapat melihat dan mendengar Mesias yang dijanjikan Allah tergenapi di dalam diri Yesus. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka percaya kepada Allah melalui perkataan para nabi. Bahkan, Abraham dan Nuh mempercayai janji Allah secara langsung di tengah masyarakat saat itu menyembah berhala.
dan belum percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apabila sendirian dengan iman Kristiani di tengah masyarakat yang berbeda iman, akan menghadapi tekanan atau intimidasi yang berpotensi memporak-poranda kekuatan iman. Karena seringkali disertai penganiayaan, disinilah iman kita diuji kesetiaannya. Setelah Yesus datang ke dunia, maka tergenapi janji Allah bahwa Mesias akan menyelamatkan umat manusia. Banyak mukjizat terjadi dan kuasa Allah dinyatakan secara terbuka, sehingga banyak orang melihatnya dan paling tidak mendengar kabar tentang Mesias. Namun, setelah Yesus meninggalkan dunia ini, umat Kristiani mesti melatih mata iman mereka, agar mereka mendengar suara Allah dan melihat Allah dengan mata rohani dan bukan mata jasmani. Serupa tapi tak sama dengan mata iman orang-orang perjanjian Allah, sebab kita umat Kristiani juga tidak bisa melihat Yesus secara langsung tetapi melalui mata iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita mesti berusaha menumbuhkan iman dengan cara mendengar firman Tuhan Roma 10 ayat 17. Dan menajamkan kepekaan mata iman kita untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam berbagai bentuk mukjizat Tuhan yang terjadi. Cara menajamkan kepekaan iman adalah menjalin relasi intim dengan Tuhan lewat doa, bersaat teduh atau kontemplasi. Bisa juga dengan praise and worship sehingga mata iman kita mengetahui kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan hadir, dan juga mengalami urapan kuasa Tuhan. Banyak di antara kita umat Kristiani tidak fokus karena merasa tidak butuh hadirat Tuhan dan urapan kuasa Tuhan, sebab yang menjadi fokus utama mencari berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Daud sangat peka hadirat Tuhan karena relasinya dengan Tuhan begitu intim. Sebab, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia tahu pentingnya roh Tuhan yang bersemayam di dalam dirinya akan menguatkan mata imannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tatkala Daud jatuh dalam dosa berzina dengan Batsyeba, maka ia memohon pada Allah agar roh Allah tetap berdiam di dalam dirinya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kepekaan mata iman menuntun langkah kita mengarungi kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, sebab kita bisa mendengar suara Tuhan dan dapat melihat kuasa Tuhan bekerja, mengatasi persoalan yang tak mungkin bagi manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia.
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.